amanat, disiplin, akhlaknya baik. Nah, ketika membuat makanan itu kan yang namanya jujur, amanat itu kan menghantarkan kita kemudahan. Jangan ketika lagi rame malah dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Yoli Haryanto, owner dari Yorega Roti yang beralamatkan di Desa Kedawung, RT 1 RW 1, Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Latar belakang saya itu dulu sebenarnya saya sekolahnya di STM. Nah, karena saya dulu merantau, maksudnya itu nggak sama orang tua, jadi mandiri gitu loh. Kayak kalau zaman dulu itu kan saya aslinya kan orang desa, jadi di kota itu kos gitu loh, kos. Terus kemudian di situ ikut sama orang, ya. Terus akhirnya kan mengikuti orang yang punya usaha roti itu. Jadi akhirnya saya ikut sama orang yang usaha roti, akhirnya ya di situ jadi membantu orang yang punya usaha roti itu. Jadi saya terinspirasi kepengen usaha roti. Pengalamannya dulu kan saya sales, Mbak. Jadi saya keliling ke sana, banyak pelanggan. Nah, ketika mau lebaran itu kan saya banyak pesanan ya. Nah, ketika banyak pesanan itu dilalah bos saya itu nggak bisa bikinkan kayak gitu kan. Wah, kalau begini saya harus bisa bikin sendiri ya gitu. Terus akhirnya saya di situ beli mesin, tapi mesin rusak, saya betulkan. Kan saya hasilnya dari STM mesin kayak gitu kan. Akhirnya saya betulkan, terus saya buat belajar. Misalnya kerja dapat uang untuk beli bahan-bahan, belajar, kerja dapat uang, belajar. Itu sampai lama, Mbak, ada hampir 6 bulan itu saya belum berani jual, masih takut gitu loh kan, belum ada kepedean ya gitu kan. Terus akhirnya setelah itu ada dukungan dari keluarga, terus akhirnya udah nanti coba dijual aja gitu kan. Terus ada yang pesen ya gitu kan. Terus akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Yang penting kita ada kemauan, ada semangatan, ada modal, terus kemudian mau jualan ya. Ketika kita jualan sudah dapat uang ya udah nggak ada rasa malu. Malu kan kalau belum dapat uang. Kalau sudah dapat uang ya hilang malunya. Pasti tuh. Kayak gitu. Jadi ya pokoknya ada kesemangatan, punya modal, jalankan kayak gitu. Ya kalau prinsip saya yang namanya usaha harus tekun, harus ulet, harus yakin bahwasanya nanti saya insya Allah suatu saat nanti akan berhasil. Lanjutkan, kalau kita berhenti di tengah-tengah artinya kita nanti akan mulai dari nol lagi kayak gitu. Sebenarnya soal resep itu dulu bos saya kan bikinnya, kalau nggak salah itu dulu yang saya bikin itu 3 Ambon sama Klemben, terus marmer cake kayak gitu kan. Nah, tapi kan saya bikinnya nggak sama dengan bosnya. Saya bikinnya itu bikin brownies, bikin bolu cake kayak gitu kan. Tapi itu dulu belajarnya cuma dibilangin, "Mas, ini resepnya tak kasih ini resepnya ini," terus saya bikin. Karena ngasihnya porsi kecil, saya bikin porsi besar kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Masalah eksperimen, yaitu dulu waktu sebelum dijual itu kan udah latihan. Begitu sudah merasa pede, lah kita keluar, kita jual di warung.
jual di pasar, jual di toko kayak gitu, bikin porsi kecil kayak gitu. Waktu itu kan saya sebenarnya kan sales, Mbak, sales kayak gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu kan biasanya kalau sales kan dikasih keuntungan 30%, 10% ding, dapat keuntungan 10% dikumpul-kumpulkan kayak gitu kan. Nah ketika saya sudah punya alat buat latihan lama kayak gitu, terus kemudian orang tua udah mendukung, udah sekarang latihan dijual saja, ya terus akhirnya kita mulai pelan-pelan dengan modal yang ada, artinya sedikit-sedikit gitu, ada punya modal kita jual, bikin gitu kan. Kan dalam perjalanan waktu kan dapat untung juga, besar lagi, tambah besar gitu. Bisa beli oven 1, beli oven 2, oven 3 kayak gitu. Nah dulu saya kan memang kan masuk kantin-kantin. Jadi saya bikin porsi kecil dipotong-potong harga 1.000-an ya gitu dulu. Terus pernah dibikin cup kayak gitu kan juga harga 1.000-an kayak gitu. Terus dalam perjalanan waktu kan akhirnya ada yang minta berbagai ukuran, misalnya 20 ukuran 20, ukuran 22, ukuran 24, minta kotak, minta panjang, terus akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Yang namanya kita usaha itu nek saya sendiri itu enggak saing-saingan, enggak. Pokoknya namanya usaha itu kan untuk memberi nafkah keluarga, mencari rezeki, diperbanyak doa, minta pada Yang Maha Kuasa biar usahanya berjalan, bisa untuk menghidupi keluarga, bisa netepi kewajiban orang hidup apa, kan kayak gitu. Jadi enggak kayak masalah persaingan itu pokoknya kita yakin bahwasanya kita mau usaha pasti diberi rezeki kayak gitu. Jadi enggak berpikir masalah saingan-saingan, oh toh udah ada rezekinya masing-masing kayak gitu. Sebenarnya itu dulu kan saya punya prinsip bagaimana biar bisa kurban setiap akhir tahun. Ya kalau ada uang saya sisihkan buat beli sapi untuk kurban kayak gitu kan. Untuk ya mungkin kalau ada dijual ada keuntungan kayak gitu paling. Jadi kalau bisnis-bisnis lain ya sebenarnya sumbernya ya dari roti saja, hanya saja kalau kalau saya sisihkan untuk beli sapi itu kan niatnya biar untuk nanti pada saat kurban itu kan sudah punya sendiri kayak gitu. Saya kebetulan juga bergerak di warung makan Padang, Mbak, punya warung makan Padang kayak gitu kan. Terus ada air minum RO kayak gitu kan. Terus ayam potong kayak gitu. Ya itu sama jual beli sapi kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah produk itu yang penting kita jadi orang itu jujur, amanat, disiplin, akhlaknya baik. Nah ketika membuat makanan itu kan yang namanya jujur, amanat itu kan menghantarkan kita kemudahan. Jangan ketika lagi rame malah dikurangi, misalnya telurnya dikurangi, susunya dikurangi, gulanya dikurangi ya. Justru ketika kita buat produk bagaimana biar mereka nyicipi makan itu terasa enak. Jadi oh ini beli di mana ya, oh itu beli di Kedaung ya gitu. Jadi otomatis nanti orang itu akan tanya belinya di mana, oh di sana. Akhirnya beli ke sini ya gitu. Yang paling penting adalah punya dasar itu kepribadian yang tekun, ulet, jujur, disiplin, akhlaknya baik. Itu dengan sendirinya nanti cita-cita itu akan mudah dicapai. Karena itu adalah termasuk di dalamnya itu kan ada etos kerja yang bagus, yang luar biasa. Karena apa? Nanti dia akan justru malah dia akan mudah rezekinya. Terus semangat, terus berkarya, yakin bahwasanya nanti akan sukses. Begitu aja. Teman-teman, saudara, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak menghendaki roti Yorega yang mempunyai produk cake, brownies, terus kemudian mandarin, keju almond, pisang coklat, pisang abon, dan lain-lain bisa datang ke Kedaung, Pejagoan Kebumen RT 1 RW 1.
Nomor HP 08 773 775 2333. Bagi teman-teman yang berusaha, tetap semangat, tetap beribadah, tetap bersedekah, tetap berdoa, lakukan kebaikan sehingga kita mempunyai cita-cita yang luar biasa dan tercapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih.